Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ba'd. Pemirsa Reno Arawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami pada video kali ini, pada kesempatan kali ini ngaji bareng kitab Mukhtasar Ihya Ulumiddin. Tetap dukung channel kita ini dengan cara like, share, dan subscribe bagi siapapun yang baru bertemu dengan YouTube channel ini. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji bareng kita. Sebelum kita mulai, mari berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam memahami ilmu. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna ulumal ulama'i wal fuqaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Reno Arawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membaca nas bahasa Arabnya dulu. Fal alimu bi'ilmihi, maka seorang alim dengan ilmu yang ia miliki, seorang alim dengan ilmu yang ia miliki, yazra'u li nafsihi as-sa'adatal abadiyyata. Dia itu menanam untuk dirinya sendiri, mempersiapkan untuk dirinya sendiri as-sa'adah, kebahagiaan, kemuliaan al-abadiyah, yang abadi. Seorang alim dengan ilmunya layaknya seseorang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang mulia. Layaknya seseorang mempersiapkan kemuliaan abadi untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena orang alim sekali lagi mampu melaksanakan dengan baik apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampunya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kalau tanpa ilmu, terkadang kita melaksanakan dengan kurang sempurna, meninggalkan pun kurang semuanya. Meninggalkan larangan-larangan Allah itu tidak mampu kita tinggal semuanya. Terkadang kita tinggal sebagian, masih melakukan sebagian, gitu ya. Dengan ilmu kita bisa paham betul, oh ini perintahnya, cara melakukannya begini dengan lengkap. Ini yang dilarang, yang harus ditinggalkan dari A sampai Z, misalkan seperti itu. Bisa dilakukan dengan baik. Maka seorang alim dengan ilmu yang ia miliki layaknya seseorang yang mempersiapkan untuk dirinya sendiri sebuah kebahagiaan, kesenangan yang abadi. Bitahdhibi akhlaqihi ala ma yaqtadihil ilm. Dengan apa? Bagaimana dia mempersiapkan kebahagiaan yang abadi untuk dirinya sendiri? Dengan apa? Bitahdzibi akhlaqihi, dengan memperbaiki akhlaknya. Kenapa demikian? Nah, karena sekali lagi pemirsa Reno Arawi YouTube channel sekalian, bahwa tujuan terbaik dari sebuah proses menuntut ilmu adalah tahdzibul akhlak, yaitu memperbaiki akhlak, menata sopan santun, ya, memperbaiki, menyempurnakan tata krama. Itu adalah tujuan terpenting daripada menuntut ilmu.
Maka jangan sampai kita salah dalam menentukan tujuan daripada sebuah proses menuntut ilmu. Kita diajarkan bahwa tujuan terpenting, tujuan yang paling benar dari menuntut ilmu itu adalah tahdzibul akhlak, memperbaiki akhlak. Kalau kita sudah memperbaiki akhlak, maka sama halnya kita sudah membuat dan mempersiapkan kebahagiaan yang abadi untuk kita. Dengan dasar ilmu. Jadi memperbaiki akhlak sebagaimana seharusnya apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita miliki. Pemirsa Rena Arawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak itu sumbernya dari ilmu, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara tata krama atau adat ya itu sumbernya dari kebiasaan yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Begini, seorang laki-laki ya berjalan di sebuah jalan, kemudian dia berpapasan dengan seorang perempuan yang mungkin dia kenal atau tidak dia kenal, tapi yang jelas bukan mahramnya. Di adat istiadat kita orang Timur, orang Indonesia, senyum gitu ya. Berpapasan seorang laki-laki dengan seorang perempuan di jalan yang mereka bukan mahram, kalau adat kita senyum gitu. Tapi secara ajaran agama terkadang dikaji tidak pas, karena dia bukan mahram, karena seorang laki-laki harus ghaddul basar terhadap perempuan gitu ya. Maka pelaksanaan aplikasi atau pemahaman itu terkadang bercampur aduk gitu ya. Maka akhlak itu sumbernya dari Quran, sementara adat sopan santun terkadang muncul dari kebiasaan dari masyarakat yang terkadang pas sesuai dengan syariat, yang terkadang juga tidak begitu pas dengan syariat. Maka orang yang bisa menyempurnakan akhlaknya tentu dia akan bisa memperbaiki adat sopan santunnya dengan benar gitu ya. Maka seperti contoh yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat seorang laki-laki berpapasan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, kalau kita hukum dengan hukum adat saja, dia tidak senyum misalkan seorang laki-laki, maka dikatakan oh tidak sopan, tidak tidak familiar, tidak welcome dengan orang. Tetapi kalau kita kaji dengan agama, sudah betul dia tidak tersenyum dan tidak melihat si wanita itu karena dia ghaddul basar, seperti itu. Dengan dasar ilmu, jadi memperbaiki akhlak dengan dasar ilmu. Wali ghairihi aidan bita'lim, dia mempersiapkan kebaikan yang abadi untuk orang lain dengan cara apa? Bita'lim, dengan mengajar. Yazra'u sa'adatal abadi, dia mengajar orang kebaikan sama halnya dia mempersiapkan kebaikan yang abadi, kesenangan yang abadi untuk orang tersebut. Dasarnya apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, fa innahu yuhadzibu akhlaqan nas, karena dia sesungguhnya memperbaiki akhlak manusia.
wa yad'uhum bi'ilmihi ila ma yuqarribuhum ilallahi ta'ala, dan mengajak orang lain dengan dasar ilmunya tadi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mengajak orang itu ada ilmunya, dasarnya juga harus ilmu. Jangan sembarangan, serampangan, kasar dan sebagainya. Dengan ilmu mempersiapkan kebaikan untuk diri sendiri karena ilmunya itu tadi, dengan cara memperbaiki akhlaknya sendiri, dan kemudian mempersiapkan kebahagiaan yang abadi untuk orang lain dengan cara mengajarkan orang lain bagaimana berakhlak yang baik untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu sahabat sekalian, pemirsa Reno Ar-Rawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah orang-orang yang memiliki ilmu melakukan kegiatannya, melaksanakan rutinitasnya, berinteraksi kepada orang lain dengan dasar ilmu, maka dia akan bisa mengajak orang-orang kepada keadaan yang lebih baik, berakhlak al-karimah, dan kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dulu pemirsa Reno Ar-Rawi YouTube channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji bareng kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari berdoa. Allahumma inna nastaudiuka bima ta'allamna wa 'allamtana wardudhu ilaina inda hajatina ilaihi ya Allah ya Rabbana ya Rabbal arsyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi pada video-video selanjutnya ngaji bareng kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Tetap dukung perkembangan channel ini dengan cara share sebanyaknya, like sebanyaknya, dan subscribe bagi sahabat-sahabat sekalian pemirsa Reno Ar-Rawi YouTube channel yang baru menemukan YouTube ini. Jangan lupa tetap menebar kebaikan, tetap menebar manfaat, dan mudah-mudahan kegiatan kita mengaji bareng ini juga menjadi salah satu cara kita menebar manfaat untuk sesama dengan lebih luas. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.